Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tensi Suwarni, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya membuat video ini adalah tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Asmendri SAG MPD. Judul materi yang akan saya sampaikan adalah Kepemimpinan Strategis Lembaga Pendidikan Islam. Di era globalisasi dan disrupsi digital, lembaga pendidikan dituntut menjadi organisasi dinamis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kepala sekolah bukan sekedar administrator, melainkan motor penggerak kualitas yang harus memiliki kompetensi manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan yang kuat. Kepemimpinan strategis hadir sebagai solusi kemampuan memberikan arah, inspirasi, dan perubahan mendasar. Melalui penyerapan visi dan sumber daya yang tersedia, menurut Do dan Mai 2020. Yang pertama adalah pengertian kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan pemimpin untuk mengantisipasi, memiliki visi, mempertahankan fleksibilitas dan memberdayakan orang lain guna menciptakan perubahan strategis bagi masa depan organisasi. Menurut Ratnasari Rohmaniah 2026, pemimpin strategis adalah arsitek masa depan lembaga. Di dalam surat Al-Fat 29 dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud zalika masaluhum fi Taurah wa masaluhum fil Injil faza'in akhraja sada'ahu fa'azarahu fasta'ladha fastawa ala suqihi yu'jibu zuran an liya'izan bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum ma'firatan wa ajran azima. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Dalam satu barisan, seakan-akan mereka berada dalam suatu bangunan yang tersusun kukuh. Yang kedua adalah karakteristik utama pemimpin strategis. Di sana terdapat yang pertama, visi jangka panjang. Visi jangka panjang ini berinvestasi pada hal tidak instan, karakter siswa, dan kualitas riset guru demi berkelanjutan waktu. Yang kedua, mengelola perubahan. Berperan sebagai agen perubahan yang meyakinkan staf bahwa perubahan adalah peluang, bukan ancaman. Yang ketiga, pemikiran strategis, yaitu melihat hubungan sistematik antar variabel kompleks dan mencari pola inovasi untuk keunggulan kompetitif. Dan yang keempat adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia ini membangun super tim melalui otonomi guru, kepemimpinan distributif, dan sense of ownership. Yang kelima, baru menyatakan hasil dan proses, yaitu mengejar target capaian dengan tetap menjaga proses yang bermakna, transparan, dan autentik.
Yang ketiga adalah peran pemimpin strategis. Yang pertama dalam peran kepemimpinan strategis ini adalah penentu arah, kemudian dan navigator visi, kemudian pengembang kapasitas organisasi, dan yang ketiga mengambil keputusan berbasis data. Selanjutnya yang keempat adalah proses kepemimpinan strategis. Yang pertama adalah analisis lingkungan, dan yang kedua adalah penetapan arah. Yang ketiga menyusun strategi, yang keempat implementasi, yang kelima pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Kepemimpinan strategis dan perspektif Islam. Kepemimpinan strategis Islam berakar pada keteladanan Nabi Muhammad SAW yang menggabungkan kecerdasan visioner dengan integritas moral. Sumbernya adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad ulama. Menurut Istana 2025. Yang ketujuh adalah 5 pilar kepemimpinan Islam. Yang pertama, Siddiq. Siddiq yaitu integritas data, menyajikan data valid tanpa manipulasi sebagai bentuk kejujuran intelektual. Yang kedua adalah amanah. Amanah adalah akuntabilitas strategis, mengelola anggaran dan sumber daya manusia demi kemaslahatan peserta didik. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh merupakan komunikasi transparan, menyampaikan visi kepada pemangku kepentingan secara hikmah dan santun. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah merupakan kecerdasan visioner, membaca tanda zaman dan merumuskan solusi inovasi secara komprehensif. Yang kelima, keteladanan Nabi adalah musyawarah atau surah, yaitu kolektif intelijen melibatkan para ahli dan bawahan dalam setiap keputusan strategis yang besar. Kesimpulan pada materi ini adalah yang pertama, 5 karakteristik kunci. Yang pertama, visi jangka panjang, kemudian ketangkasan perubahan, yang ketiga pemikiran strategis, yang keempat pemberdayaan sumber daya manusia, dan pengembangan hasil proses. Kemudian diperkuat dengan nilai-nilai Islam yaitu Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan musyawarah, menjadikan kepemimpinan profesional sekaligus beretika. Sedangkan kesimpulan ketiga adalah saran strategis, yaitu pemimpin perlu terus mengasah digital leadership dan keterbukaan inovasi untuk mengubah tantangan global menjadi peluang strategis. Demikianlah pemaparan materi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.